kita mendengarkan nasihat-nasihat para ulama yang diambil dari kitab Nasha'ihul Ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul homisatu wal isruna. Ruwiya annahu alaihi salatu wassalam kharaja zata yaumin ala ashabihi. Diriwayatkan dalam salah satu hadis Kangjeng Nabi, suatu hari Nabi menemui para sahabatnya. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, "Kaifa asbahtum?" Wahai para sahabatku, bagaimana kabarmu di pagi hari ini? Kita juga kalau bertemu dengan saudara, sahabat, atau siapapun, apalagi yang baru bertemu lama, biasanya yang paling pertama ditanyakan adalah kabar. Apa kabarmu? Cuma rata-rata ketika kita ditanya kabar, kita semua menjawab alhamdulillah baik, sehat biasanya. Bagaimana sahabat ini menjawab ketika ditanya kabar oleh Nabi? Faqalu asbahna mu'minina billah. Sahabat semua menjawab, asbahna mu'minina billah, alhamdulillah ya Rasul, pagi ini kami semua masih dalam keadaan beriman kepada Allah. Jadi beda jawaban sahabat dengan jawaban kebanyakan kita. Jadi sahabat mah menjawabnya alhamdulillah kami beriman. Kenapa ini bisa beda dengan jawaban kita? Mungkin yang membedakan adalah pemahaman kita tentang masalah nikmat. Mungkin kita menganggap nikmat terbesar itu adalah kesehatan. Padahal ada yang lebih tinggi nilainya dari sehat, yaitu iman. Bahasa kasarnya, lebih baik kita sakit asal beriman daripada dikasih sehat tapi menjadi orang kafir, naudzubillah. Artinya nikmat iman ini tidak ada bandingannya. Nikmat termahal, nikmat teragung yang Allah berikan di muka bumi ini iman. Kenapa iman menjadi nikmat paling tinggi nilainya? Karena nikmat iman beda dengan nikmat yang lain. Kalau nikmat yang lain siapapun bisa mendapatkan. Nikmat sehat, yang taat dengan yang suka maksiat sama-sama dikasih sehat sama Allah. Yang suka sholat dikasih sehat, yang gak pernah sholat juga dikasih sehat. Nikmat rezeki sama, bahkan binatang sekalipun dikasih nikmat rezeki sama Allah. Nikmat bahagia sama, semua bisa dikasih nikmat bahagia oleh Allah. Apalagi nikmat harta. Jangankan kita orang yang beriman, orang kafir pun
dikasih nikmat harta sama Allah. Bahkan kalau kita perhatikan lebih banyak harta orang-orang kafir dibanding dengan harta orang yang beriman. Artinya apa? Nikmat-nikmat yang lain itu murah, diobral, siapapun boleh merasakan, siapapun boleh mendapatkan. Tapi kalau nikmat iman mahal. Apa buktinya mahal? Tidak sembarang orang diberi nikmat iman. Sampai-sampai Kangjeng Nabi berdoa tak henti-henti kepada Allah agar pamannya masuk Islam. Paman yang menjadi garda terdepan, paman yang bela luar biasa kepada Nabi. Kasarnya jangankan harta, tenaga, nyawa diberikan oleh paman Nabi demi perjuangan dakwah Nabi saat itu di kota Mekah. Karena setelah kakeknya meninggal, istri Nabi meninggal, maka tidak ada lagi yang paling membela dakwah perjuangan Nabi kecuali pamannya. Tapi sayang pamannya tidak mau mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Bisa kita bayangkan, punya paman, punya saudara, punya keluarga yang belanya mati-matian kepada kita, tapi akidah keyakinannya beda dengan kita. Betapa sedihnya pasti kita. Begitupun yang dirasakan oleh Nabi kita. Maka tak henti-hentinya ngedoa ke Allah agar pamannya diberi hidayah iman. Apa kata Allah di Al-Quran? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayyasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah iman kepada orang yang kamu cintai, karena urusan hidayah iman milikku, hak prerogatif aku, kata Allah, dan hanya akan aku berikan limayyasha, hanya kepada orang yang aku kehendaki. Inilah mahalnya nikmat iman. Kan'an, seorang anak dari Nabi, yaitu Nabi Nuh, mati dalam keadaan kafir. Padahal Nabi Nuh udah kayak apa tahu, ngajak kepada Kan'an supaya bersama naik perahu, supaya selamat. Pada waktu terjadi banjir besar waktu itu, dipanggil oleh Nabi Nuh, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, sini naik perahu bersama bapa dan orang-orang yang beriman. Apa jawaban Kan'an? Tidak ya, sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma, saya mau naik gunung aja yang paling tinggi supaya saya bisa selamat dari banjir besar hari ini. Padahal tidak akan ada yang bisa selamat hari itu dari banjir besar. Apa kata Allah? Udah biarin Nuh, biarkan saja Kan'an. Laisa min ahlik, di Quran itu. Kan'an itu bukan ahlimu. Secara biologi, secara darah daging, Kan'an memang anakmu, tapi secara akidah laisa min ahlik, dia bukan ahlimu, dia bukan keluargamu. Biarkan dia mati bersama orang-orang yang tidak beriman. Inilah mahalnya hidayah iman. Tidak abong-abong itu paman Nabi membela Nabi, tidak karena itu anak Nabi harus diberi hidayah iman oleh Allah, tidak. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak. Maka ketika pemahaman kita sampai di titik ini, pasti kita akan sangat bersyukur dan pasti kita akan sangat menjaga nikmat iman yang Allah berikan dan Allah titipkan ini. Maka wajar para sahabat yang keyakinan keimanannya sudah sampai ke titik ini, ketika ditanya oleh Nabi paham bahwa yang ditanyakan oleh Nabi bukan kesehatannya, bahwa yang ditanyakan oleh Nabi bukan keberadaan rumah tangganya, bahwa yang ditanyakan oleh Nabi bukan masalah rezeki usahanya, tapi yang paling Nabi khawatirkan adalah kadar keimanan para sahabat-sahabatnya. Maka jawaban sahabat,
asbahna mu'minina billah. Pagi ini kami dalam keadaan beriman ya Rasul. Saking pentingnya nikmat iman sampai diwanti-wanti oleh Allah di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi nasihat pastinya buat kita, bagaimana pertama kita harus selalu mensyukuri iman yang Allah berikan kepada kita. Seberat apapun musibah, ujian, masalah yang Allah berikan di muka bumi ini, lebih berat mana dengan kalau nikmat iman dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah dahulu, salah satu murid ulama sufi, dia salah berdoa. Dalam doanya dia meminta kepada Allah agar dia diberikan rezeki tanpa usaha. Salah satu murid ulama sufi berdoa, cuman doanya mungkin salah. Dia berdoa kepada Allah agar dia bisa dapat rezeki, bisa makan tapi tanpa usaha. Akhirnya doanya diijabah. Apa yang terjadi? Entah ada masalah atau kasus apa, akhirnya si murid ini ditangkap oleh pemerintah dan dijebloskan ke penjara. Apa yang terjadi setelah di penjara? Dia tidak melakukan apa-apa karena dia terkurung, tapi makannya, hidupnya dijamin oleh pemerintah. Pagi, siang, dan sore diberi makan. Lalu dia memberikan surat kepada gurunya yang tasawuf, yang sufi tadi. Wahai guru, kenapa aku jadi di penjara seperti ini? Apa kata gurunya? Kan kamu yang meminta, yang berdoa bahwa kamu ingin dapat rezeki tanpa harus usaha. Allah mengabulkan doamu. Sekarang kamu tidak usah usaha, diam saja, tapi rezekimu ditanggung. Semakin lama kemudian dia disatukan dengan orang-orang di penjara yang mempunyai penyakit buang air kalau kata kita. Sehingga pasti sangat tidak nyaman di penjara yang WC-nya di dalam seperti itu, dengan orang yang selalu buang air terus, pasti sangat tidak nyaman, bau dan terganggu. Akhirnya dia mengirim surat lagi kepada guru. Wahai guru, kenapa aku di penjara harus disatukan dengan orang yang buang air terus seperti ini? Apa kata gurunya? Kamu harus bersyukur karena kamu masih diberikan kesehatan, tidak buang air seperti yang lain. Semakin lama diam di penjara, semakin tidak nyaman dengan keadaan penjara. Dan ternyata orang-orang yang di penjara itu sebagian orang Majusi, bukan orang yang beriman. Dan ketika dia mengeluh lagi kepada gurunya, wahai guru, dia mengirim surat kembali, saya semakin tidak nyaman karena orang-orang ini bahkan beda keyakinan dengan saya. Mereka penyembah api, Majusi. Apa kata gurunya? Kamu harus bersyukur. Kenapa kamu harus bersyukur? Masih alhamdulillah kamu tidak dijadikan orang yang kafirnya. Artinya apa? Seberat apapun musibah, masalah, ujian yang Allah berikan kepada kita, selagi Allah masih memberikan nikmat iman, maka nikmat iman itu tidak akan ada bandingannya. Sekalipun harus diam di dalam penjara bersama orang-orang yang kafir dan mempunyai penyakit buang air terus misalnya,
tetap kita patut bersyukur kepada Allah karena kita masih dijadikan orang yang beriman. Artinya nikmat iman tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Kenapa demikian? Karena hanya dengan imanlah kita bisa meraih kenikmatan surganya Allah dan bisa bertemu langsung nanti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja yang harus menjadi perhatian kita, kadar iman kita berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang biasa-biasa. Ini yang harus menjadi perhatian. Kalau kita merasa iman kita lemah, maka kita harus sering-sering menjaga, menyiram, memupuk iman kita agar tetap terjaga. Karena jika iman lemah, bahaya. Ketika datang masalah, ketika datang ujian, ketika datang godaan, ketika datang rintangan dan halangan, bisa-bisa kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan naudzubillah, kita selalu mengeluh dan berputus asa karena lemahnya iman kita. Oleh karenanya, untuk menjaga kestabilan iman, di dalam satu keterangan dikatakan, alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama. Penting bagi kita untuk menjaga keimanan, duduk selalu dengan para ulama dan dengarkan nasihat-nasihat para hukama. Karena dengan itulah insya Allah cahaya-cahaya ilahiyah, cahaya-cahaya iman akan terjaga, tersiram, terpupuk, dan akhirnya mudah-mudahan bisa semakin kuat cahaya iman, cahaya ilahiyah yang ada di dalam diri kita. Diancam oleh Nabi di dalam satu hadis, siapa orang yapiruna minal ulama, berani jauh dari para ulama, 3 ujiannya kata Nabi. Pertama, akan dicabut keberkahan dari usahanya. Kedua, akan diberi pemimpin-pemimpin zolim. Dan yang paling parah, yahrujuna minad dunya bighairi iman, mati dari dunia, meninggalkan dunia dalam keadaan tidak beriman. Nauzubillah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan hidayah, kekuatan, kemampuan bagi kita untuk bisa hadir di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis zikir. Kita masih mau bersilaturahmi ke para guru-guru, mendengarkan nasihat-nasihatnya. Mudah-mudahan semua ini menjadi penguat, menjadi pupuk untuk